Menggema di dunia. Dulu dicemooh, kini timnas Indonesia U17 buktikan kekuatan. Media Cina mulai cemas. Media Cina tidak bisa menutupi rasa iri mereka setelah timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia 2025. Indonesia yang pernah dipandang sebelah mata, kini siap menjadi salah satu kekuatan besar di dunia. Simak fakta lengkapnya di sini. Coach Justin puji Shin Tae-yong sebagai teladan timnas. Kluivert wajib tiru strategi ini jika ingin menang. Jika Patrick Kluivert ingin menaklukkan Cina, strategi ini wajib jadi acuan. Simak detail lengkapnya di sini. Heboh, bikin tetangga pada mikir semua sekarang. Sindiran pedas pelatih Malaysia untuk timnas Malaysia U17. Indonesia sudah lolos Piala Dunia, kita kontrol, bola saja belum becus. Mengapa dia sangat pesimis dengan kemampuan timnya sendiri? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Wow, top Marco, top super, alhamdulillah. Timnas Indonesia bakal jadi raksasa Asia. Ini kata Maarten Paes yang membuat semua terkejut. Maarten Paes membeberkan visi besarnya untuk timnas Indonesia yang tak hanya optimis, tetapi juga penuh ambisi. Bagaimana Indonesia bisa jadi kekuatan baru di Asia? Simak fakta lengkapnya di sini. Super kejutan di siang bolong. Kabar gembira hari ini. Keputusan PSSI-nya Cina bikin timnas Indonesia ketimpa rezeki emplok. Skuad Patrick Kluivert lolos Piala Dunia 2026 jika keputusan ini berlaku. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Menggema di dunia. Dulu dicemooh, kini timnas Indonesia U17 buktikan kekuatan. Media Cina mulai cemas. Media Cina tidak bisa menutupi rasa iri mereka setelah timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia 2025. Indonesia yang pernah dipandang sebelah mata, kini siap menjadi salah satu kekuatan besar di dunia. Simak fakta lengkapnya di sini. Media Cina New. Kiki iri melihat keberhasilan timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia U17 2025. Mereka takjub melihat perkembangan sepak bola Indonesia yang begitu pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sekadar diketahui, timnas Indonesia U17 memastikan tiket lolos perempat final Piala Asia U17 2025 sekaligus putaran final Piala Dunia U17 2025 pada Selasa 8 April 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Hebatnya kepastian itu didapat timnas Indonesia U17 setelah hanya memenangkan 2 laga awal grup C Piala Asia U17 2025. Beda nasib timnas Indonesia U17 dan timnas Cina U17. Timnas Indonesia U17 tercatat menang 1-0 atas Korea Selatan U17 serta menggilas Yaman U17 dengan skor 4-1. Di saat timnas Indonesia U17 memastikan tempat di putaran final Piala Dunia U17 2025, tidak halnya dengan timnas Cina U17. Skuad negeri tirai bambu julukan timnas Cina U17 dipastikan rontok di fase grup setelah kalah di 2 laga awal grup A. Berturut-turut timnas Cina U17 kalah 1 hingga 2 dari tuan rumah Arab Saudi dan Uzbekistan. Selain menyoroti timnas Indonesia U17, New Kiki juga melihat kehebatan timnas Vietnam U17. Dihadapkan dengan 2 tim kuat Asia di 2 laga awal grup B, timnas Vietnam U17 sanggup menahan Australia dan Jepang dengan skor identik 1-1. Andai saja menang atas Uni Emirat Arab UEA di matchday pamungkas grup B pada Kamis 10 April 2025 malam waktu Indonesia Barat.
Timnas Vietnam U17 akan lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 sekaligus ambil bagian di Piala Dunia U17 2025. Supporter Timnas Cina ketar-ketir lihat kebangkitan sepak bola Indonesia. Apakah supporter Timnas Cina iri? Timnas Indonesia U17 2 kali berturut-turut lolos ke Piala Dunia U17, sedangkan Vietnam mampu mengejutkan Australia dan Jepang, tulis New. Kiki, Timnas Indonesia U17 resmi lolos Piala Dunia U17 2025 dan perempat final Piala Asia U17 2025. Dalam kurung foto PSSI, dulu kita sering menganggap sepak bola Indonesia dan Vietnam lemah di Asia. Sekarang mereka telah bangkit dan sangat kuat, lanjut mereka di saat bersamaan. Timnas Cina U17 sudah dipastikan tersingkir dan gagal lolos Piala Dunia U17 2025. Melihat keberhasilan Timnas Indonesia U17 dan Vietnam, supporter Timnas Cina pasti iri, tegas New. Kiki, sekarang Timnas Indonesia U17 sedang menunggu lawan mereka dalam laga perempat final Piala Asia U17 2025 yang digelar pada Senin 14 April 2025 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Berhubung duduk sebagai juara grup C, Timnas Indonesia U17 akan menantang runner-up grup D di babak 8 besar. Coach Justin puji Shin Tae-yong sebagai teladan Timnas. Kluivert wajib tiru strategi ini jika ingin menang. Jika Patrick Kluivert ingin menaklukkan Cina, strategi ini wajib jadi acuan. Simak detail lengkapnya di sini. Nama Coach Justin atau Justinus Laksana kembali menjadi perbincangan setelah memberikan pandangannya secara belak-belakan tentang kinerja pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Dalam pernyataannya yang diunggah melalui kanal YouTube The Authority, Coach Justin memberikan analisis menarik terkait gaya bermain Timnas di bawah asuhan Kluivert, khususnya dalam 2 laga terakhir melawan Australia dan Bahrain. Meskipun tim Garuda harus menelan kekalahan dari Australia, Patrick Kluivert berhasil membawa skuadnya meraih kemenangan penting saat menghadapi Bahrain. 3 poin dari laga tersebut menjadi sinyal positif menjelang pertandingan besar melawan Cina di Stadion Gelora Bung Karno dalam kurung GBK pada bulan Juni mendatang. Namun, menurut Coach Justin, kemenangan itu bukanlah hasil dari perubahan total, melainkan karena Kluivert kembali pada strategi yang sudah akrab bagi para pemain, yaitu pola 3-4-3 yang sebelumnya diterapkan oleh Shin Tae-yong. Formasi ia dalam kurung sama, jadi gue melihat lu jadi pelatih waktu cuma 2 hari abis itu lu dapat 5 hari, lu mau rombak total nggak? Sudah mereka coba lawan Australia flop hancur, ujar Coach Justin. Menurutnya saat melawan Australia, Kluivert mencoba menerapkan pendekatan yang tidak familiar bagi pemain, yang akhirnya justru membuat permainan tim jadi berantakan. Namun saat kembali ke skema 3-4-3 saat melawan Bahrain, permainan tim terlihat lebih solid. Karena formasi tersebut sudah terbiasa digunakan oleh beberapa pemain utama seperti Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner. 343-nya Shin Tae-yong sama Kluivert jauh beda. Lu lihat babak pertama lawan Bahrain, berapa peluang Bahrain dapat? 0. Kita menguasai, tambahnya. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan yang lebih efisien dan efektif akan sangat membantu tim dalam meraih hasil maksimal. Coach Justin menyoroti bahwa gaya main Patrick Kluivert memang belum sepenuhnya berbeda dari Shin Tae-yong.
Namun ia mengapresiasi usaha pelatih asal Belanda tersebut untuk menyempurnakan apa yang sudah dibangun oleh pelatih asal Korea Selatan itu. Gue nggak pernah jelekin Shin Tae-yong, tapi yang jelas kelihatan bahwa kerjaan bagusnya Shin Tae-yong diteruskan sama Kluivert diperbaiki lagi biar lebih efektif dan efisien, tegas Coach Justin. Pujian pun tak lupa ia lontarkan kepada Shin Tae-yong yang dianggap sebagai arsitek dari sistem 3 back yang kini menjadi kekuatan utama lini pertahanan Indonesia. Menurut Justin, skema tersebut adalah warisan penting yang harus dihargai oleh semua pihak. 3 back ini kan kreasi Shin Tae-yong. Ya harus kita appreciate lah. Dulu kan Tom Ivar, sekarang Tom sama Joy, ucapnya. Namun demikian, Coach Justin juga mengingatkan bahwa meskipun kontribusi Shin Tae-yong sangat besar, saat ini Indonesia perlu melangkah maju bersama pelatih yang baru. Kita harus appreciate kerjaan Shin Tae-yong, cuma kita harus move on juga kan, sambungnya. Menjelang laga krusial melawan Cina, Coach Justin menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia bisa meraih kemenangan asal Kluivert menerapkan strategi yang sama seperti saat melawan Bahrain. Ia menegaskan bahwa Cina memang tidak boleh diremehkan, namun secara level permainan, skuad Garuda saat ini berada satu tingkat di atas. Maka dari itu harusnya kita bisa menang lawan Cina, walaupun nggak boleh diremehkan, katanya. Coach Justin juga mengingatkan bahwa hasil besar bukanlah hal utama, melainkan kemenangan dan raihan 3 poin yang paling penting dalam persaingan di babak kualifikasi ini. Asal yang turun tim kayak kemarin dalam kurung saat lawan Bahrain, kita bisa menang. Kita nggak butuh 10-0, kita cuma butuh 3 poin, pungkasnya. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Heboh, bikin tetangga pada mikir semua sekarang. Sindiran pedas pelatih Malaysia untuk timnas Malaysia U17. Indonesia sudah lolos Piala Dunia, kita kontrol, bola saja belum becus. Mengapa dia sangat pesimis dengan kemampuan timnya sendiri? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Pelatih asal Malaysia Sulaiman Husin menghina timnas Malaysia U17 setelah timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia U17 2025. Pria yang kini menjabat sebagai Direktur Teknis Asosiasi Sepak Bola Kuala Lumpur KLFA itu mengatakan sepak bola usia muda Malaysia jalan di tempat ketika sang tetangga, Timnas Indonesia U17, memastikan tempat di Piala Dunia U17 2025. Sementara kita masih di sini masih mencari turnamen cap ayam apa yang bisa diikuti minggu depan. Lemari trofi juga belum penuh juga. Kontrol bola pemain masih naik sampai ke hidung dalam kurung belum benar, tegas Sulaiman Husin di laman Facebooknya sambil menyertakan foto timnas Indonesia U17. Admin mengutip dari Makan Bola. Ex-pelatih klub Malaysia hina timnas Malaysia U17 setelah timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia U17 2025. Dalam kurung foto Makan Bola, hasil yang didapat sepak bola Malaysia dan Indonesia memang mengalami perbedaan dalam beberapa tahun terakhir. Di level senior, timnas Indonesia tengah berjuang lolos Piala Dunia 2026. Sementara timnas Malaysia terhenti langkahnya di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini target timnas Malaysia adalah lolos Piala Asia 2027, turnamen yang sudah pasti diikuti timnas Indonesia.
Timnas Indonesia U17 dan Timnas Malaysia U17 bak bumi dan langit di level U17, Timnas Indonesia dan Malaysia juga mengalami perbedaan hasil. Ketika Timnas Indonesia finish ketiga di Piala AFF U16 2024, Malaysia rontok di fase grup. Lanjut ke kualifikasi Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U17 finish sebagai runner-up grup G dengan 7 angka, sama persis dengan Australia di posisi puncak. Alhasil, Australia dan Timnas Indonesia U17 lolos Piala Asia U17 2025. Bagaimana dengan Timnas Malaysia U17? Skuad Harimau Muda julukan Timnas Malaysia U17 hanya mengoleksi 1 angka dari 2 pertandingan. Setelah kalah 0-2 dari UEA U17, Malaysia U17 ditahan Laos U17. Timnas Malaysia U17 pun gagal lolos Piala Asia U17 2025. Timnas Malaysia U17 kalah jauh dari Timnas Indonesia U17. Dalam kurung foto X atau @fam_Malaysia, di sisi lain, Timnas Indonesia U17 bersinar terang di Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U17 dipastikan lolos perempat final Piala Asia U17 2025 sebagai juara grup C ketika baru menjalani 2 pertandingan. Setelah menang 1-0 atas Korea Selatan U17, Timnas Indonesia U17 menggilas Yaman U17 dengan skor 4-1. Keberhasilan lolos ke perempat final Piala Asia U17 juga berefek manis kepada skuad Garuda Asia. Timnas Indonesia U17 dipastikan ambil bagian di Piala Dunia U17 2025 yang dilangsungkan di Qatar pada 3 hingga 27 November 2025. Menarik menanti aksi Timnas Indonesia U17 di perempat final Piala Asia U17 2025 pada Senin, 14 April 2025 malam waktu Indonesia Barat. Plus di Piala Dunia U17 2025 pada akhir tahun ini. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Wow, top Marco, top super, alhamdulillah. Timnas Indonesia bakal jadi raksasa Asia. Ini kata Maarten Paes yang membuat semua terkejut. Maarten Paes membeberkan visi besarnya untuk Timnas Indonesia yang tak hanya optimis, tetapi juga penuh ambisi. Bagaimana Indonesia bisa jadi kekuatan baru di Asia? Simak fakta lengkapnya di sini. Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes ikut merasa bangga saat Timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025. Timnas U17 Indonesia telah memastikan lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 2025. Ini sekaligus skuad Garuda mengunci tiket lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Kepastian ini didapatkan Timnas U17 Indonesia setelah meraih 2 kemenangan beruntun dalam 2 laga grup C Piala Asia U17 2025. Tim Merah Putih meraih kemenangan atas Korea Selatan 1-0 dan 4-1 atas Yaman. Kemenangan ini membuat Timnas U17 Indonesia memimpin puncak klasemen grup C dengan mengemas 6 poin. Setelah itu disusul oleh Korea Selatan yang menempati peringkat kedua klasemen grup C dengan mengemas 3 poin. Kemudian ada juga Yaman yang berada di peringkat ketiga dengan poin sama dengan Korea Selatan.
Keberhasilan timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025 ini menjadi catatan sejarah. Pasalnya, tim Merah Putih untuk pertama kalinya lolos secara resmi ke Piala Dunia U17 melalui kualifikasi. Sebelumnya, timnas U17 Indonesia memang sudah tampil di Piala Dunia U17 2023 lalu, tetapi mereka beraksi sebagai tim tuan rumah. Untuk itu, keberhasilan Nova Arianto membawa timnas U17 Indonesia mengunci tiket ke ajang 2 tahunan tersebut diapresiasi banyak pihak. Termasuk Maarten Paes yang merasa senang dan bangga dengan apa yang diraih timnas U17 Indonesia ini. Kiper FC Dallas tersebut bahkan berkomentar optimistis dengan keberhasilan ini. Maarten Paes menyebut masa depan timnas Indonesia terlihat cerah setelah skuad Garuda Asia melangkah ke Piala Dunia U17 2025. Menurutnya, ini bisa menjadi tanda bahwa masa depan sepak bola Indonesia semakin cerah. Pasalnya, tim kelompok umur telah menunjukkan langkah yang bagus. Masa depan terlihat cerah, ujar Maarten Paes dalam unggahan Instagramnya dengan membagikan foto timnas U17 Indonesia yang sukses lolos ke Piala Dunia U17 2025. Timnas U17 Indonesia memang telah memastikan lolos ke perempat final dan mengunci tiket Piala Dunia U17 2025. Akan tetapi perjuangan tim asuhan Nova Arianto belum selesai. Pasalnya, Iputu Panji Apriawan dan kawan-kawan akan kembali melakoni laga ketiga grup C. Zaha Big Holy dan kawan-kawan dijadwalkan akan melawan Afghanistan pada 10 April 2025. Untuk menghadapi Afghanistan ini, Nova pun bertekad akan melakukan rotasi pemain. Ia akan memberi kesempatan kepada para pemain yang belum tampil di 2 laga sebelumnya. Tentu saja ini juga menjadi salah satu langkah Nova untuk menjaga kondisi para pemain sebelum tampil di babak perempat final Piala Asia U17 2025 nantinya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Super kejutan di siang bolong. Kabar gembira hari ini. Keputusan PSSI-nya Cina bikin timnas Indonesia ketimpa rezeki templok. Skuad Patrick Kluivert lolos Piala Dunia 2026 jika keputusan ini berlaku. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert masih memiliki impian menuju Piala Dunia 2026. Dengan 2 pertandingan yang tersisa, timnas Indonesia punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Setidaknya timnas Indonesia perlu mengincar kemenangan melawan Cina untuk melanjutkan perjuangan di babak keempat. Namun jika beruntung bisa meraih kemenangan melawan Cina dan Jepang, maka bukan tidak mungkin bagi timnas Indonesia untuk langsung lolos ke Piala Dunia 2026 sebagai peringkat kedua. Ada keputusan penting dari PSSI-nya Cina yang bisa membuat langkah timnas Indonesia semakin mudah menuju Piala Dunia 2026. Keputusan apakah itu? Perlu diingat, timnas Indonesia saat masih dilatih oleh Shin Tae-yong pernah kalah melawan Cina. Oleh karena itu, timnas Indonesia perlu waspada agar tak menjadi batu hambatan menuju Piala Dunia. Jika dilihat dari kondisi yang ada, besar kemungkinan timnas Indonesia akan menang lawan Cina pada Juni nanti. Selain karena faktor kekuatan timnas Indonesia yang sudah meningkat, juga karena kondisi yang sedang menimpa timnas Cina.
Media Cina melaporkan bahwa saat ini terjadi perdebatan sengit yang mempersoalkan kepemimpinan pelatih Cina, Branko Ivankovic. Federasi Sepak Bola Cina membuat keputusan penting. Akan resmi diumumkan pelatih juara Iran akan melatih timnas Cina dan akan membawa tim tersebut berlaga tandang melawan timnas Indonesia, tulis media Cina. Sohu, timnas sepak bola Tiongkok tidak boleh kalah dalam pertandingan tandangnya melawan Indonesia dan harus mendapatkan 3 poin. Tim nasional sepak bola Tiongkok hanya dapat mempertahankan harapannya lolos ke babak penyisihan grup setelah mendapatkan 3 poin dalam pertandingan tandang melawan Indonesia. Lanjutnya, pendukung Cina sudah menyuarakan agar pelatih mereka segera diganti. Penggemar sepak bola Tiongkok pernah meminta asosiasi sepak bola untuk memecat Ivankovic dan memilih pelatih baru yang cocok, tulis media Cina Sohu. Namun PSSI-nya Cina sepertinya tetap akan mempertahankan posisi Ivankovic saat menghadapi timnas Indonesia. Mengenai apakah asosiasi sepak bola akan mengganti pelatihnya, sudah ada kesimpulan yang kuat. Asosiasi sepak bola tidak akan membiarkan Ivankovic memecatnya untuk sementara waktu, tetapi akan memilih untuk mempertahankannya. Lagi pula 2 kualifikasi Piala Dunia untuk tim nasional Cina setara dengan memberi kesempatan kepada pelatih baru untuk memperbaiki kesalahannya dan hanya ada 2 kesempatan tersisa, tulis media Cina Sohu. Sejauh ini strategi racikan Branko Ivankovic dinilai masih belum cocok untuk timnas Cina. Di bawah asuhan Ivankovic, Cina justru mengalami kekalahan beruntung dalam 4 pertandingan terakhirnya. Walau begitu, timnas Indonesia juga tetap harus waspada karena pernah dikalahkan oleh Cina asuhan Ivankovic. Singkatnya, penggemar sepak bola Tiongkok seharusnya tidak menuntut Ivankovic dipecat selama periode ini, tetapi harus memilih untuk terus mendukung pelatih lama tersebut, tulis media Cina Sohu. Lagi pula, Ivankovic pernah membawa timnas Cina mengalahkan Indonesia dan Bahrain, sehingga harapan timnas Cina untuk lolos masih terbuka di babak kedua 18 besar. Terakhir, para penggemar yakin jika Ivankovic diberi waktu lebih, ia akan memberikan kejutan bagi semua orang dan patut dinantikan. Lanjutnya,